Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan bab 4. Bab 4 ini sudah masuk pada semester 2 untuk mata pelajaran akhlak pada Madrasah Diniyah Takmiliyah tingkatan ula atau awaliyah untuk kelas 1. Bab 4 yaitu membiasakan perbuatan yang baik dan menghindari yang buruk kepada lingkungan. Alif, mengenali dan menghargai lingkungan sekitar, keluarga, masyarakat, dan alam sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti tumbuhan, hewan, air, dan lainnya. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka lingkungan tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Menjaga dan memelihara lingkungan dengan baik termasuk perilaku menghargai dan menyayangi lingkungan. Seperti ayat berikut menjelaskan bahwa ini titiknya 1, bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan yaitu untuk manusia. Untuk itu kita berkewajiban mengenali dan menghargai lingkungan di sekitar kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia jadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 29. Jika lingkungan tidak dihargai dan tidak disayangi, maka akan menciptakan dampak buruk seperti bencana banjir dan longsor. Banjir terjadi karena banyak sampah di sungai, sedang longsor terjadi karena adanya penggundulan hutan. Dampak lainnya adalah lingkungan menjadi kotor dan timbul polusi. Lingkungan yang kotor tidak enak untuk dipandang dan dinikmati. Yang ada yaitu timbulnya berbagai macam penyakit. Hadis Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma qala kanat lirijalin minna fudulu ardin
faqalu nu'ajiruha bis-sulusi war-rubu'i wan-nisf. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ardun falyazra'ha. Man kanat lahu ardun falyarza' Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Artinya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ia berkata, ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata, kami akan sewakan tanah itu untuk mengelolanya dengan sepertiga hasilnya, 1/4 dan 1/2. Rasulullah bersabda, barang siapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Maka jika enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Hubbah. Hadis di atas menjelaskan bahwa tanah atau lahan yang kita miliki jangan sampai disia-siakan, nganggur atau dibiarkan. Tetapi sebaliknya tanah tersebut diserahkan ke saudaranya atau siapa saja yang bisa menghidupkan lahan tersebut dengan berbagai macam tanaman dan tumbuhan agar bermanfaat bagi orang banyak maupun si pemilik lahan. Apabila tidak diberikan kepada orang lain, maka sudah seharusnya orang yang mempunyai lahan tersebut dapat mengurus lahannya sendiri. Selain itu, agar lingkungan tidak memberikan dampak buruk dan tidak terjadi bencana di mana-mana, maka lingkungan harus dirawat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di antaranya, 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Membersihkan lingkungan sekitar secara teratur. 3. Membersihkan selokan agar bersih dan tidak dangkal. 4. Menanami pekarangan atau lahan kosong dengan pepohonan. Dan 5. Tidak merusak dan menebang pohon secara sembarangan. 6. Dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 61 sampai 66 terdapat kisah kaum Tsamud yang merusak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Berikut kisahnya. Kaum Tsamud adalah sebutan kaum yang secara terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nabi Shalih diutus untuk mengajak mereka agar tidak menyembah berhala dan tidak mendustakan para rasul. Tapi kaum Tsamud menolaknya dengan berbagai macam alasan. Mereka mengatakan,
bahwa agama nenek moyang mereka lebih baik, hingga pada suatu saat mereka meminta kepada Nabi Soleh menunjukkan bukti bahwa dirinya benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memberikan mukjizat kepadanya berupa kemampuan mengeluarkan unta dari bongkahan batu. Nabi Soleh, titiknya ini kurang satu ya, harusnya pakai huruf ya bukan ba. Nabi Soleh meminta supaya mereka tidak menyakiti unta tersebut. Tetapi setelah unta tersebut memberikan susu yang melimpah kepada mereka, mereka malah membunuhnya. Tidak lama setelah itu muncul petir yang menggelegar dan menghancurkan semua bangunan mereka. Mayat-mayat mereka pun bergelimpangan di bawah puing-puing yang menebarkan aroma busuk. Dari kisah di atas dapat diambil hikmah pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat kepada kita dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Kewajiban kita adalah menjaga dan tidak merusaknya. Apabila kita merusaknya, maka bencana akan menimpa kita. Menunjukkan sikap hormat kepada orang tua dan guru, menghargai teman dan menyayangi yang lebih kecil. 1. Hormat kepada orang tua dan guru. Kita diperintahkan untuk taat kepada kedua orang tua. Karena orang tualah yang mendidik dan mengasuh kita sejak kecil hingga kita dewasa. Wujud taat kepada orang tua adalah kita mengikuti arahannya, mengikuti petunjuknya, baik dalam kegiatan sehari-hari, beribadah, juga dalam hal belajar. Selain itu, kita juga diharapkan untuk mendoakan kedua orang tua kita demi kesehatan dan keselamatan mereka. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka, karena mereka telah merawat kita dari kecil hingga sekarang. Apabila kita tidak mentaati perintah mereka, sama saja kita tidak mentaati perintah Allah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha Rabbi fi ridhal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima, rawahu Tabrani. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ridho Rabb terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya terletak pada kemurkaan kedua orang tua keduanya. Riwayat Tabrani disahihkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti. Dan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya berarti dia mempunyai al-akhlaq al-karimah,
Sesuai dengan peribahasa Arab, al-birru husnul khuluq. Artinya berbakti kepada kedua orang tua merupakan akhlak mulia. Peribahasa yang lain, wal walidaini fa'akrim tanju min dararin wala takun nakidan tastawjibun nuqama. Artinya, hormatilah kedua orang tua maka kau akan selamat dari mara bahaya. Jangan jadi orang durhaka yang layak mendapat kesialan. Peribahasa di atas menjelaskan bahwa apabila kita menghormati kedua orang tua, maka kita akan selamat dari mara bahaya. Apabila sebaliknya, kita akan mendapat kesialan. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim termasuk anak soleh yang berbakti kepada kedua orang tua, meski berbeda keyakinan dengan ayahnya Azar. Ibrahim tetap hormat dan patuh kepada sang ayah. Setiap saat Ibrahim berusaha mengajak ayahnya supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala sembahannya. Namun sang ayah selalu menolak seruan Nabi Ibrahim. Meski tidak berhasil mengajak ayahnya untuk beragama Islam, Nabi Ibrahim tetap mendoakan sang ayah. Nabi Ibrahim selalu panjatkan doa berbakti kepada orang tua. Ini huruf wawu bukan ta. Orang tua. Dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya. Berikut doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim untuk orang tuanya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Artinya, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Doa ini kemudian dianjurkan kepada setiap muslim sebagai tanda bakti kepada kedua orang tua. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk berperilaku taat dan sopan kepada guru. Karena guru merupakan pengganti orang tua kita saat kita belajar, berada di madrasah atau sekolah. Perilaku taat dan sopan kepada guru antara lain: alif, mendengarkan ketika guru menjelaskan pelajaran. Ba, mematuhi apa yang guru perintahkan. Jim, selalu berperilaku taat dan sopan dengan cara memberi salam dan cium tangan. Dal, mendoakan guru agar selalu sehat dan diberikan kekuatan untuk tetap bisa mendidik. Kita. Minta izin apabila masuk dan keluar kelas. Wawu, memberitahu. Ini pakai wawu juga ya, bukan hanya hamzah. Memberitahu apabila tidak masuk kelas.
Kedua, adab bergaul dengan teman dan menyayangi yang lebih kecil, maksudnya yang lebih muda. Teman sebaya. Kita memiliki banyak teman sebaya, yaitu teman yang umurnya hampir sama atau sama dengan kita. Agar mendapat banyak teman baik, hendaknya kita tidak membedakan antar teman yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, kita tidak boleh menyakiti hati, berburuk sangka, dan bersikap sombong. Kita harus bisa menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, saling membantu, menolong, dan saling mengasihi. Jika ada teman yang mendapat musibah, usahakan kita untuk menjenguk dan mendoakan agar cepat sembuh. Selain itu, hendaknya kita harus selalu menjaga kejujuran, kerukunan, dan tidak lupa untuk memanggil nama teman kita dengan baik sesuai dengan namanya. Dan contohlah yang baik-baik dari teman kita. Semua itu kita lakukan agar kelak kita bisa sama-sama masuk surga. Asik kan kalau ketemu teman saat di surga? Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum may yukhalil. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama seseorang itu bisa dilihat dari agama sahabatnya. Maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ada sebuah cerita. Teman adalah contoh. Setiap hari, Karim memiliki kebiasaan yang sangat mulia. Ia selalu menyisakan uang jajannya untuk diberikan kepada pengemis tua yang biasa mangkal di jalan yang selalu diliwati Karim. Suatu hari, Karim pulang bersama temannya yang merupakan tetangganya juga. Dia bernama Maman. Biasanya Maman pulang belakangan karena Maman sering sekali main setelah pulang sekolah. Tetapi hari ini berbeda. Maman pulang bareng Karim. Maman mengajak Karim untuk membeli es. Tetapi Karim menolak dengan alasan Karim sudah tidak punya uang untuk jajan lagi. Maman tidak percaya karena Karim juga tidak banyak jajan di sekolah. Dan Maman penasaran dengan apa yang dilakukan Karim dengan uang jajannya. Akhirnya, Karim mengajak Maman untuk bertemu dengan seorang kakek tua yang berpakaian lusuh di ujung jalan yang biasa mereka lalui. Setelah itu, ia memberikan sebagian uang jajannya kepada kakek tua itu.
Melihat pemandangan itu, Maman pun terharu. Ia pun memberikan uang saku yang tadinya untuk membeli es kepada kakek tua itu. Dalam hati ia beristighfar. Selama ini ia selalu melewati jalan itu dan selalu melihat kakek tua itu. Tetapi hatinya tidak tergerak untuk memberikan sesuatu kepada kakek tua itu. Lalu mereka pun pergi. Setelah hari itu, setiap hari Maman menyisihkan uang jajannya untuk diberikan kepada kakek tua itu dan orang lain yang membutuhkannya. Selain itu, ia pun menjadi lebih peduli dengan orang lain yang membutuhkan. Menyayangi yang lebih kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Artinya, siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Riwayat Al-Bukhari, jilid 5 halaman 2235. Sabda Rasulullah SAW di atas menegaskan bahwa kita harus menyayangi siapapun, terlebih anak kecil. Karena Rasulullah SAW sangat menyayangi anak kecil. Rasulullah SAW tidak tahan mendengar tangisan anak kecil. Apabila Rasulullah SAW sedang sholat pun, ia akan memendekkan sholatnya agar si anak kecil yang menangis segera digendong oleh ibunya. Dan Rasulullah SAW akan memanjangkan sholatnya ketika sujud. Kita dapat melihat kisah beliau yang menakjubkan ketika sholat berjamaah. Dalam satu kesempatan, beliau sengaja memanjangkan sujudnya agar tidak mengganggu anak-anak. Diriwayatkan dari Shaddad bin Al-Had. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar melaksanakan sholat. Ini bukan wawu ya, tapi tak. Sholat pakai tak marbutoh, tak yang bulat. Sholat Aisyah sambil menggendong Sayyid Hasan atau Husain. Keduanya ini cucu beliau. Rasulullah maju dan meletakkan keduanya, kemudian bertakbir untuk sholat. Rasulullah SAW memanjangkan sujudnya di salah satu sujudnya. Ayahku berkata, "Aku angkat kepalaku dan ternyata anak kecil sedang berada di punggung Rasulullah SAW ketika beliau sujud. Aku pun kembali sujud." Seusai sholat, orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, Anda sujud lama sekali, sehingga kami mengira terjadi sesuatu atau sedang turun wahyu kepadamu." Beliau menjawab, "Kullu dzalika lam yakun walakinna ibni irtahalani fakarrihhu an ajilahu hatta yaqdiya hajatahu." Artinya, semua itu tidak terjadi. Hanya saja putraku menaiki punggungku. Aku tidak ingin mengganggunya sampai ia puas melakukannya. Riwayat An-Nasa'i.
Betapa mulia dan hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyayangi anak kecil. Selain kepada adik kita di rumah, di sekolah ada juga teman kita yang lebih muda, yaitu adik kelas. Kita diajarkan untuk menyayangi yang lebih muda. Kita tidak boleh menjauhi mereka, bahkan tidak mau bermain dengan yang lebih kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Artinya, barang siapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal hak orang tua kami, maka bukan termasuk golongan kami. Riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab. Ada beberapa adab yang sebaiknya kita lakukan kepada teman kita yang lebih muda. Di antaranya, alif, memberikan contoh yang baik. Ba, memberikan pertolongan apabila mendapat kesulitan. Jim, membimbing untuk melakukan perbuatan baik. Misalnya, sholat, mengaji, belajar, dan lain-lain. Dal, bersikap lemah lembut. Ha, memberikan semangat agar tidak putus asa. Waw, berkata sopan dan tidak menyakiti hati. Za, tidak memanjakan. Ha, melarang berbuat yang tidak baik. Sayang kepada adik. Qori mempunyai adik namanya Fizi. Qori sayang kepadanya. Suatu ketika ayah dan ibu akan pergi, sementara Fizi sedang tidur. Qori diminta untuk menjaga Fizi. Qori, tolong jaga dedek Fizi ya, pinta ayah. Ayah dan ibu mau pergi sebentar. Baik ayah, jawab Qori. Setelah berpesan kepada Qori, ayah dan ibu pun beranjak pergi. Tidak lama kemudian Fizi terbangun. Dia mencari ayah dan ibu. Bang Qori, ayah dan ibu kemana? Tanya Fizi. Ayah dan ibu sedang pergi, dek, jawab Qori. Ayah dan ibu kok nggak ngajak Fizi? Ayah dan ibu jahat, rengek Fizi. Ayah dan ibu sedang nggak jahat. Mereka hanya pergi sebentar. Kalau Fizi kesepian, kan ada Bang Qori. Fizi bisa main sama abang. Qori mencoba beri pengertian kepada Fizi. Fizi mulai berhenti merengek. Bang, kita main di taman yuk, ajak Fizi. Yuk, Qori mengiyakan. Mereka pun bermain di taman rumah. Tidak lama kemudian ayah dan ibu pulang. Qori dan Fizi riang gembira. Mereka pun bermain bersama. Jim, rangkuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawatin
wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dia jadikan 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 29. 2. Cara menjaga kelestarian lingkungan. Alif, tidak membuang sampah sembarangan. Ba, membersihkan lingkungan sekitar secara teratur. Jim, membersihkan selokan agar bersih dan tidak dangkal. Dal, menanami pekarangan atau lahan kosong dengan pepohonan. Dan H, tidak merusak dan menebang pohon secara sembarangan. 3. Hikmah dari kisah kaum Samud yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 61-66. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat kepada kita dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Kewajiban kita adalah menjaga dan tidak merusaknya. 4. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan akhlak mulia. Al-birru husnul khuluq. Artinya berbakti kepada kedua orang tua merupakan akhlak mulia. 5. Doa Nabi Ibrahim untuk kedua orang tuanya. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Artinya, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Artinya, barang siapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal hak orang tua kami, maka bukan termasuk golongan kami. Riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab. 7. Adab kepada teman kita yang lebih muda. Alif, memberikan contoh yang baik. Ba, memberikan pertolongan apabila mendapat kesulitan. Jim, membimbing untuk melakukan perbuatan baik, misalnya sholat, mengaji, belajar, dan lain-lain. Dal, bersikap lemah lembut. H, memberikan semangat agar tidak putus asa. Wawu, berkata sopan dan tidak menyakiti hati. Za, tidak memanjakan. H, melarang berbuat yang tidak baik. Evaluasi. Perintah pertama, penilaian pertama, berilah tanda silang pada salah satu huruf, alif, ba, atau jim, untuk jawaban yang benar. Silahkan baca sendiri, bisa di screenshot lebih dahulu, kemudian sambil belajar menulis dan membaca, disalin di buku Anda masing-masing. Kemudian yang ba, isilah titik-titik berikut ini dengan benar. Ada 10 soal,
Untuk bak di halaman 65, 6 soal. Selanjutnya soal ke-7 sampai 10 ada di halaman 66 berikut ini. Silahkan Anda salin. Berikutnya yang jim, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Ada 5 soal. Silahkan screenshot terlebih dahulu untuk kemudian disalin di buku dan jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk lebih memahami, silahkan diulang-ulang pelajaran pada bab ini dari awal sampai kita betul-betul benar-benar paham. Kemudian bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.